Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Dan di studio juga sudah hadir jamaah dari EIQ Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, cerah-cerah sekali. Wah, Masya Allah nih Mas Bedu, hari ini Zara perhatiin seger banget kayaknya dari tadi nih. Zara, jangan gitu loh, aku udah ada yang punya loh. Bukan, ya Allah, bukan gitu maksudnya Mas Bedu. Kan biasanya nih Mas Bedu agak ngantuk, agak lemes gitu, lesu gitu Mas Bedu. Oh ini tadi berkat aku kan tadi habis sholat subuh. Nah, langsung tidur lagi. Tidur lagi? Karena kan semalam habis begadang. Jadi nabung ya tidurnya. Iya. Tapi habis subuh tidur lagi? Iya. Ih Mas Bedu, katanya kan nggak boleh habis subuh tidur lagi. Habis gimana, orang udah ngantuk banget begitu mau jalan keluar. Aduh, di kasur kayaknya manggil-manggil. Tidur lagi aja sini. Tidur lagi gitu. Tidur lagi, blak. Begitu akhirnya. Padahal kan katanya habis subuh itu adalah waktu adanya keberkahan loh Mas Bedu. Jadi jangan tidur lagi. Masa sih? Cak Agus waktu habis subuh langsung sarapan. Oh, yang mencari sarapan. Nasi uduk ya? Iya. Nasi uduk, telur balado, sama tempe orek. Enak nih kayaknya. Waalaikumsalam. Satu lagi kemana tuh? Oh iya. Assalamualaikum Bedu. Salam, anak damang. Aduh, bagaimana Mah penampilan Bedu hari ini Mah? Emang kelihatan seger Mah? Seger kan Mah? Seger? Fresh seger, gitu. Kenapa seger? Ada warna cerah. Oh. Dekat wajah. Dekat wajah. Mantul jadinya Mah ya. Mantul dari baju. Mantul dari baju. Kalau warnanya gelap semua, tidak ada pencahayaan ke wajah Iya, Anda. ini kan warnanya merah hati. Hati-hati dengan merah hatiku. Lagi pada ngobrol naon iya teh? Zara deh cerita takutnya bentar Bedu mau jadi diri sendiri lagi. Iya. Kumaha. Zara bilang dari tadi Zara perhatiin dari pas habis di makeup nih Mas Bedu fresh, ceria, seger. Biasanya kan ngantuk gitu. Tapi hari ini fresh banget. Kok tumben gitu ya? Iya tumben Mah. Makanya Mah bilang cerah. Cerah. Mudah-mudahan hatimu secerah wajahmu. Masya Allah. Amin Mah. Amin. Amin. Ya soalnya tadi Bedu kenapa agak sedikit fresh, cerah. Tadi habis subuh Bedu tidur dulu soalnya Tidur Mah. Habis subuh? Tidur Mas Bedunya. Semalam kerja? Semalam nonton bola? Nggak serial Mah. Jadi yang diceritain Vincenzo Casano dia itu Mas Bedu abis subuh tidur lagi gitu Mah. Oh harusnya bagaimana gitu? Iya Mah. Jangan tidur lagi. Judul kan kita apa sih sebetulnya? Ya, keberkahan selepas subuh ya. Berkah waktu selepas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkah waktu setelah subuh. Yang namanya subuh pagi-pagi. Masya Allah, keberkahan subuh luar biasa. Yang namanya pagi-pagi ini merupakan waktu yang sangat berkah. Kenapa? Malam hari kita tertidur setelah seharian kita bekerja capek, lelah, lemas, letih, lesu, semuanya ada. Brek tidur. Malam-malam bangun, wudhu, mandi, sembahyang qobliyah subuh, sembahyang subuh, sehat. Hidup kita dimulai dari pagi-pagi, dari subuh-subuh. Ini mengandung keberkahan. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan li ummati, bagi umatku tiap pagi. Itu yang Rasul doakan buat kita, biar diberikan keberkahan tiap pagi. Bagi siapa?
bagi orang yang sholat qobliyah subuh, kemudian berzikir, berdoa kepada Allah. Itu. Sementara yang habis subuh bobok lagi, belum tentu dapat keberkahan. Makanya emak saya di kampung, saya kan orang kampung, kalau habis sembahyang subuh tidur lagi, emak bilang, bangun, rezeki dipatok ayam, gitu kata emak. Jadi kalau orang yang habis subuh bobok lagi, rezekinya kehabisan sama ayam. Ayam udah ngoreh-ngoreh dari kandang udah turun, dapat makan, dapat rezeki, dia kenyang, orang bobok lagi. Rasul mendoakan semoga umatku mendapatkan keberkahan di pagi hari. Sahabat yang bernama As-Sohar Al-Hamidi mengatakan, kata beliau, Rasulullah itu selalu pagi-pagi bangun berdoa kepada Allah. Kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari. Ternyata Sohar Al-Hamidi pun seorang pedagang. Dia kalau berdagang, malam siapkan yang akan dia bawa. Habis sembahyang subuh dia berangkat ke pasar. Tiap hari begitu. Dengan sungguh-sungguh. Maka dagangannya laris manis. Laku semuanya. Sehingga dia jadi kaya raya. Karena menghormati pagi. Pagi udah keluar, udah berdagang. Masya Allah luar biasa. Bahkan dikatakan. Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau dia akan berperang, selalu mengirimkan pasukan di pagi hari. Berangkatnya di pagi hari. Kenapa? Maaf. Kembali ke awal saya cerita. Malam-malam kita sudah tidur. Sudah istirahat. Sudah meluruskan tubuh kita. Begitu bangun kita sudah sehat kembali. Itu waktu yang sangat fit memulai pekerjaan kita. Waktu yang sehat. Nah, bukan berarti waktu yang lain tidak berkah. Bukan waktu yang lain tidak menyehatkan. Contoh, punten. Kita nih yang kerja di TV. Banyak kita yang kerjanya begadang. Sampai pagi ya Bedu. Iya, Mbak. Makanya tadi Bedu bilang, habis sembahyang subuh, Bedu tidur lagi. Kenapa? Malamnya kita begadang. Jangan Anda salah kaprah. Artinya semua yang tidur habis subuh itu hidupnya gak berkah, bukan. Tapi bagi orang yang malamnya sudah bobo, sudah tidur lelap, sudah beristirahat, sudah fresh, habis subuh jangan bobok lagi, tapi cari rezeki. Faiza qudiyas shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau kamu selesai mengerjakan salat, bertebaran di muka bumi, cari karunia dan keridhaan daripada Allah. Berzikir kepada dengan zikir yang banyak, niscaya kalian dapat keberuntungan. Habis salat. Jadi datang salat subuh, kita jangan sama subuh. Maka hidup kita akan mendapatkan keberkahan. Contoh, jangan jauh-jauh. Kita nih yang namanya emak-emak. Iya, Ma. Jahrah walaupun bukan emak-emak, ntar jadi emak-emak. Iya, Ma, amin. Maka kita pagi-pagi sembahyang subuh, jangan tidur lagi, ke dapur tuh. Goreng nasi buat suami, buat anak-anak. Dengerin nenek ngomong. Siapkan sarapan buat keluarga kalian. Ceplok telur, bikin dadar telur, sapi, mie, goreng emping, angetin semur. Siapkan meja. Itu suami, anak-anak akan bahagia. Berbeda kalau kita cuma beli uduk sama tetangga. Kebahagiaan suami senang. Pagi-pagi disiapkan makanan. Sehingga dia cerita, alhamdulillah kenyang. Nasi goreng bini gue enak banget. Masya Allah. Berangkat dengan ceria. Diantar oleh istrinya. Kenapa? Pagi-pagi dapat kebahagiaan. Yang masakin sarapan istrinya. Istrinya spesial ya, Ma? Luar biasa. Berbeda coba kalau Bedu. Punya istri. Tidur aja. Aduh. Yang nyiapin sarapan pembantu. Enak nggak? Enggak. Beda kebahagiaannya. Iya. Makanya pagi-pagi itu barokah. Masya Allah. Rasul mengirimkan pasukan pagi-pagi. Akan berdagang berangkat pagi-pagi. Bekerja berangkat pagi-pagi. Pagi itu Rasul mengatakan mengandung keberkahan. Buat orang yang memanfaatkan pagi-pagi untuk memulai bekerja. Masih sehat, masih kuat, masih fit. Insya Allah. Iya. Barokah. Makanya sampai ada istilah morning person. Orang yang memang udah setiap pagi pasti udah bangun. Jadi kita mau hubungi juga,
takut belum bangun jadi nggak enak kalau gitu kebiasaan Kebluk gitu ya, itu Pak mah. ya. Kebluk ya Pak ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah Mama berkah waktu setelah sholat subuh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Berkah waktu selepas waktu subuh. Ma. Ya, sekarang kita lihat lagi apa hikmahnya lagi. Hikmahnya lagi menyebabkan orang tadi bersemangat, tenang dan tentram. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Masya Allah. Makanya Abu Hurairah mengatakan, Islam itu mudah, tapi jangan digampangin. Ibadah sesuai dengan kemampuan, jangan berlebihan, jangan juga dianggap remeh, digampangin, dilecehkan, jangan. Kalau tidak bisa melakukan yang sempurna, minimal mendekati kesempurnaan sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mulailah kegiatan di waktu pagi, karena itu memberikan ketenangan buat kalian. Orang yang pagi-pagi sudah mulai bekerja, hatinya tenang dan tentram. Yakin udara masih segar, Masya Allah. badan masih fit, bekerja tenang. Bini udah biarin sarapan, anak-anak udah siap sekolah, tenang nggak? Tenang, Ma. Di waktu pagi hari. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud, dia seorang ahli ibadah. Sahabat akan bertamu ke rumah Ibnu Mas'ud setelah subuh. Assalamualaikum. Ada budak belianya. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Duduk. Dua orang sahabat berdiri aja di pintu. Ibnu Mas'ud belum keluar. Ibnu Mas'ud bilang, masuk. Udah silahkan masuk kok, rupanya masih satu ruangan. Duduklah mereka berdua. Kata tamunya ini, saya khawatir keluarga Anda masih ada yang tidur. Ibnu Mas'ud mengatakan, apa kau mengira keluarga aku lalai? Maksudnya sampai kesiangan sholat subuh? Tidak. Dia zikir lagi tuh di pojokan. Iya. Mungkin rumahnya nggak ada jendela atau bagaimana? Bilang sama budak belianya, lihat matahari udah terbit belum? Belum. Melanjutkan zikirnya. Melanjutkan zikir, Masya Allah. Ketika dia sudah dikatakan oleh budak belianya bahwa matahari sudah terbit, beliau menyelesaikan zikirnya baru menemui tamunya. Jadi dikatakan orang yang habis sembahyang subuh sampai terbit matahari, dia bermunajat, berdoa, berzikir, ingat kepada Allah, itu pahalanya seperti orang yang umroh. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini mah kadang-kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, manfaatkan habis subuh untuk bermunajat. Di situ waktu yang mustajabah. Karena ada 4 waktu yang diijabah oleh Allah. Yang pertama, antara azan dengan iqomat. Iqomah. Makanya kalau kita di Mekah atau di Madinah, antara azan dengan iqomat 15 menit. 15 menit ya, Ma? 10 menit. Lama, nggak kayak di kita. Sekarang azan, sekarang iqomat. Kenapa? Yang azannya dia, yang imamnya dia, makmumnya dia. Nungguin siapa lagi kata dia. Ada orang lain. Nunggu langsung aja dah. Iya langsung. Gitu kan. Ma. 2. Iya, iya. Kapan waktu gitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika sepertiga malam. Tengah malam sampai datang jam 3, jam 4. Yang kedua, sujud terakhir dalam sembahyang kita. Yang keempat, habis sembahyang wajib. Habis sembahyang wajib. Makanya habis sembahyang wajib, jangan Allahumma lantas jalan. Berdoa, inilah waktu-waktu yang mustajabah, yang kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya apapun yang kalian minta pasti aku kabulkan. Makanya lihat orang di suatu kampung itu dikatakan bagaimana mereka berjamaah subuh di masjidnya. Masya Allah. Kalau sembahyang subuh di masjid tadi kayak Jumatan penuh, artinya sekampung tadi imannya mantap dan kuat, pasti diberikan keberkahan. Cuman punten, maaf, survei membuktikan. Maghrib 4 baris. 4 baris. Isya 4-5 baris. Wih. Subuh
Imamnya dia, makmumnya dia kene. Dikit. Kemana orang-orang sekampung? Iya, mah. Padahal ini memulai kehidupan kita agar kita mendapatkan keberkahan. Mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memulai hidup kita dimulai ibadah kita dengan sembahyang subuh. Kita banyak yang melalaikan ini, mengaku beragama Islam. Sekarang, maaf. Masjid berlomba-lomba gede-gede. Iya, apa iya? Iya, mah. Modelnya kece-kece. Keren nggak? Keren. Isinya. Kos. Ini yang sayang. Ya Allah. Harusnya masjid ini memang bagus. Karena itu rumah tempat ibadah, rumahnya Allah. Jamaahnya pun harus bagus. Harus bagus. Tapi banyak anak muda sekarang yang sudah menyadari ini. Mereka berlomba-lomba masuk masjid. Masya Allah. Makanya orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Kalau dia nggak ke masjid, ada yang hilang. Makanya ada yang disebut dengan risma, remaja Islam masjid. Di masjid tuh anak-anak remaja, mama suka banget. Makanya kita bantu mereka sebaik-baiknya. Anak-anak kecil nih, anak-anak bedu, anak-anak kalian biasakan pergi ke masjid subuh-subuh teng-teng. Ini mah kadang-kadang bapaknya yang dibangunin sama anaknya, bolak. Iya. Harusnya bapaknya kebangunin anaknya, menyadarkan. Ini kadang-kadang katanya kamu aja gantiin ayah. Aku bisa gantiin. Ada di mana? Ini. Iya. Kurang apa lagi? Makanya subuh dimulai itu dengan azan 2 kali beduk. Azan yang pertama membangunkan yang tertidur, 1 jam lagi subuh datang. Azan yang pertama menyadarkan orang yang sedari tadi, jadi jam 1 dia ibadah. Udah ibadah sunatnya, mandi biar seger, ngopi dulu tuh. Sebentar lagi waktu subuh sholat wajib akan datang. Jadi kegunaannya 2. Ya. Coba sebelum subuh 1 jam udah azan, siap mandi keramas agar datang waktu subuh udah siap ke masjid. Jadi jangan nyari alasan. Makanya as-salatu khairum minan naum. Salat lebih daripada tidur. Kita mah tawadik an-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada salat. Coba nih kru kita. Semoga memulai hidup kita dari subuh di masjid. Amin. Biasakan, mudah-mudahan ini membawakan keberkahan dan keberuntungan buat kita. Amin. Oh ya, baik kalau begitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Jamaah yang ada di studio siapkan pertanyaan ya, nanti ajukan kepada Mama. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Jamaah TV One dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, teman-teman yang di studio sudah siap nih, mau nanya langsung ke Mama, silahkan. Siapa? Iya, Ya, silahkan silakan. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, saya Labibah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Habibah. Galau nih Mah. Ada apa Habibah? Kalau kita sholat tahajud terus ada amalannya, itu pahalanya kan besar. Nah sama kayak pahala amalan setelah sholat subuh. Tapi menurut saya, pengalaman saya pribadi, kalau melakukan itu ada kendalanya Mah, misalnya ngantuk gitu. Nah apa Mama ada saran biar gak ngantuk? Dan kalau misalnya kita belum bisa mengistiqomahkan melakukan dua-duanya, apa yang harus kita dahului, melakukan amalan setelah sholat tahajud atau amalan setelah subuh? Sekian, terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang tahajud bukan perintah Nabi, bukan perintah Rasul, tapi langsung Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pertengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian di hadapan Allah akan naik. Masya Allah. Beda. Ketika manusia akan tertidur, setan membuat 3 ikatan di pundak, di sini di kuduk mereka. 3 ikatan. Kalau orang tadi sudah niat, saya nanti 2:30, jam 2, jam 3 mau bangun untuk tahajud. Bangun. Dia ke kamar mandi. Begitu dia terbangun, dia berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian terbuka ikatan yang pertama.
Ke kamar mandi dia pipis, habis istinja dia wudhu. Wudhu karena Allah. Terbuka ikatan yang kedua tuh Habibah. Masuk deh ke tempat dia. Mungkin di mana dia tempat biasa sholat. Dia mengerjakan sembahyang tahajud. Maka ikatan yang ketiga terbuka lagi. Pagi harinya pres. Walaupun tidurnya nggak seberapa, dia tidak akan mengantuk. Karena apa? Ikatan tiga-tiganya dibuka, di situ keberkahan. Makanya Allah mengatakan harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Mana tahajud, apa habis sembahyang subuh, silahkan. Kondisi kita berbeda-beda, profesi kita berbeda-beda, cara kerja kita jamnya tidak sama. Sesuaikan dengan jadwal tayang kerja kita jam berapa. Kalau kita bekerjanya habis subuh, yang malam dibanyakin tahajud. Iya. Kalau kita misalnya sembahyangnya malam, kerjanya malam kayak kita nih, silahkan habis subuh. Atau kerja malam pun kan ada jeda, bisa kita selang-selingnya tahajud. Nah, Habibah nanya, apa resep yang kita ambil? Kita tahu, kalau kita siaran itu jam 1 atau jam setengah 2 malam, tidur dong agak awal, jangan bercanda mulu, jangan ngocol mulu ngumpul sama orang. Jam 9, setengah 10 udah ngelonjor deh. Lumayan kan dapat 1 jam 2 jam. Iya lumayan. Itu yang kita ngakalin tubuh kita, diri kita, bukan orang lain. Jangan ikut orang, gak enak orang pada bercanda ngumpul masa gue di sini. Jangan gak enak sama orang yang tahu kemampuan diri gue, hanya gue gitu loh Habibah. Oke? Jadi akalin oleh kita sore-sore dah bobo. Biar ntar malam saya kuat untuk bergadang. Begitu. Oke Habibah. Jadi atur pola tidur. Habibah walaupun dibalik Habibah. Iya. Habibah. Iya. Habibah balik Habibah lagi. Habibah lagi. Kalau bedukan. Udep. Iya. Ya Mah, ada pertanyaan dari Instagram nih Mah. Dari @anajanilis. Janilis. Iya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Janilis. Galau nih Mah, Ada apa? mau tanya Mah, banyak kita dengar habis subuh kan tidak boleh tidur lagi ya Mah. Dan saya pernah dengar kalau mau tidur katanya nunggu terbit fajar terlebih dahulu. Bener nggak ya Mah pendapat itu? Kalau bener apa alasannya ya Mah? Tolong dijawab ya Mah, makasih Sebentar Mah. ya, Janilis nih nanya begini. Saya dengar kabar habis subuh jangan tidur. Jangan tidur. Kalau habis fajar boleh tidur. Iya. Hai Janilis, subuh itu adalah waktu terbitnya fajar. Fajar. Jadi Anda salah. Waktu subuh dimulai dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Semburat putih di ufuk timur. Malam yang gelap gulita, hitam legam. Orang sudah bilang teka ciri curug-curug acan. Telunjuk dingin nggak kelihatan. Oh, nggak ada bayangan itu. Begitu ada semburat warna putih di ufuk timur yang disebut dengan fajar, di situ datang waktu subuh. Waktu subuh. Jadi Anda salah persepsi. Tidak boleh tidur setelah subuh, yang boleh fajar. Fajar sama subuh sarua ketel. Datang waktu fajar, di situ datang waktu subuh. Bener nggak? Iya Mah. Artinya Anda salah persepsi. Kerjakan qobliyah subuh. Rasul mengatakan, siapa yang rutin tiap hari mengerjakan sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat dengan niat ikhlas karena Allah, maka kalau dia meninggal yaumil akhir ditimbanglah mizannya Allah. Sembahyang subuh, qobliyah subuh yang 2 rakaat dengan subuh 2 rakaat dibanding bumi dan seisinya akan lebih berat sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat dan subuh 2 rakaat. Saking banyak pahalanya. Kenapa? Banyak orang yang walaupun mengaku beragama Islam, tahu hadis ini tapi tidak melaksanakannya. Baik Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, pastinya kita akan kembali membahas mengenai berkah waktu selepas subuh. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, ada pertanyaan lagi nih Mah, Sok, mengenai berkah waktu selepas subuh. Ini dari Instagram. Iya Mah.
Pertanyaannya adalah, ini dari Sutaryo Yoga. Assalamualaikum, Sutaryo Mah. Yoga. Waalaikumsalam Sutaryo Yoga. Saya mau nanya, Mah. Naon? Saya sehabis sholat subuh selalu tidur lagi. Dan saya pernah dengar bahwa setelah sholat subuh tidak boleh tidur lagi dengan alasan karena kerja jam 8 pagi. Tapi kalau nggak tidur lagi di kerjaan, saya suka ngantuk, Mah. Gimana menurut Mama ya, Mah? Apa alasan tersebut dibenarkan, Mah, kalau tidur lagi itu, Mah? Kalau Sutaryo Yoga mendengarkan uraian saya sudah mengerti. Sudah. Ya, ngerti tadi ya. Mama. Kalau bagi kita yang memang sibuk kerjaan kita dari malam sudah lelah, nanti jam 8 bekerja lagi harus dengan sungguh-sungguh, maka antara jam habis subuh dengan jam 8 tidur bareng 2 jam itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Untuk recharge Yang ya, recharge. biar kita fit, Biar biar fit, kembali ya. pulih. Kayak baterai dicas lagi lah gitu. Betul, dicas lagi ibaratnya kata Bedu. Berbeda kalau memang orang tadi tidak ada uzur, Gak ada Ya. kegiatan. tidak ada alangan, tidak ada kegiatan, itu yang harus dia lakukan. Makanya tadi saya di awal katakan, bukan berarti tidur habis subuh tidak mendapat keberkahan. Karena situasi seseorang, profesinya, pekerjaannya, kegiatannya, satu Beda-beda. dengan yang lain berbeda-beda. Iya, Mah. Makanya beradaptasi dengan kondisi kita, siapa kita, apa kerjaan kita, di mana jam jadwal kita. Seperti Tapi kalau kondisinya memungkinkan, keberkahan datang dimulai pagi hari kita berkegiatan. Masih fit, masih tenaga kita fresh dan seterusnya. Tapi kalau semalaman sudah tidur, lelah, ntar jam 8 kerja lagi, dicas lagi kata Bedu, Cas lagi. 2 jam insya Allah ngisi lagi. Isi lagi. Baterainya kuat lagi kita, sesuaikan dengan diri kita. Cuman kalau nganggur sayang aja gitu, namanya pagi-pagi, wah, embun, udara, oksigen masih bersih, belum kecampur polusi. Kalau nggak dinikmatin sayang gitu ya, Bang. Sayang. Kalau- Boleh, caranya bagaimana kalau jadwal kita penuh? Iya. Kayak di Seceeng. Iya, Mah. Tidur di tempat tidur, tapi diablakin tuh pintu. Dibuka ya, Mah. Diablakin jendela. Biar dapat oksigen Ya. pagi, udara Ya. pagi. Jadi bagaimana caranya? Kita yang bisa ngatur. Iya, Apa iya. kebutuhan kita. Sesuaikan, beradaptasi dengan keadaan. Kalau orang zaman dulu mah tidur di balai di depan ya tuh, Mah. Udah di balai-balai. Di balai-balai istilahnya apa tuh? Ya, dipan. Dipan ya, di Depan. depan. Iya, di teras rumahnya tuh Apa ya. kata kalau orang dunia, Betawi. gue bener-bener di balai. Kayak hansip di pos ronda. Bedui. Kayak di rumah-rumah Betawi gitu, Iya, Mah, ya rumah kan? Betawi, betul. Nah, Mah, ada pertanyaan lagi dari Instagram nih, dari Erik Kali 27. Eri kali 27. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Eri kali 27. Untuk sedekah subuh nih, Mah, apakah harus dikeluarkan saat subuh ke masjid atau boleh setelah sholat subuh di rumah? Sedekahnya diniatkan dan disimpan dulu, terus pas paginya beraktivitas baru udah diberikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih, Mah. Rasulullah bersabda, setiap orang mendatangi individu kita 2 orang malaikat. Masya Allah. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, orang ini tiap subuh, tiap pagi dia bersedekah. Bukakan pintu rezeki yang luas dan banyak buat orang tadi rajin sedekah dari pagi hari. Iya, Mah. Malaikat yang kedua bilang, ya Allah, orang ini pelit banget, koret, gak pernah sedekah. Sempitkan rezeki buat dia. Nauzubillah. Pertanyaannya, apakah langsung dikeluarkan? Ya. Selama otak di atas gak ada yang susah. Taruh deh, misalnya di tromol atau di apaan, di laci deh gitu. Iya, Mah. Niatkan sedekah subuh nih, saya keluarkan, taruh di sini nih 10.000, 5.000 buat saya sedekahkan. Jadi walaupun tidak langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan, niatkan di hati, ini buat sedekah, taruh di suatu tempat. Dilakukan di waktu subuh Tapi ya, Bang. dengan kenyataan Iya. bahwa uang ini benar-benar disedekahkan buat fakir miskin. Yang salah bagaimana? Niat doang. Biar banyak pahala, 100.000 taruh di laci. Taruh di laci. Ntar siang dipakai belanja. Ya. Salah. Salah. Jadi cuma niat doang. Niat doang. Niat dengan sikap perilaku harus sinkron. Itulah mendapat keberkahan. Jadi walaupun tidak langsung diberikan, niatkan saat itu sedekah buat fakir miskin. Jadi nggak harus subuh itu juga diberikan secara langsung, nggak ya, Pak ya? Makanya, Bedu, di kampung tuh Iya, Mah. suka ada yang namanya beras perelek. Nah, Itu kita tuh selalu menganjurkan beras perelek itu dimulai ketika ibu-ibu mulai kegiatan ke dapur. Oh, Isi dulu tuh tromol perelek. romal preleng. Gitu ya, Mah. Dimulai dari pagi hari. Nah, Itu mengundang keberkahan buat mengundang kita. keberkahan.
Mah, berarti kalau seandainya kita menyebutnya sedekah subuh, tapi misalnya dikumpulin dalam satu kelengan, sampai sebulan ditulis sedekah subuh. Nah, kita masukin tiap subuh, habis subuh masukin. Tapi dikasihnya sebulan kemudian. Gak masalah. Boleh, Mah. Asal jangan lu comot. Karena begini. Iya, Mah. 20.000 tiap hari. Sebulan, ya Allah. Banyak juga ya. Iya. Sayang disedekahin. Ini yang salah. Allah. Maaf, Mama bukan merasa bener. Tapi Mama punya cara. Tiap dapat gue sedekahin. Tiap dapat gue sedekahin. Jadi nggak sayang. Dikumpulnya ada kebanyakan sayang. Coba gue beli tempat tidur. Coba gue beli lemari. Itu setan. Makanya saya sekali lagi tidak merasa gue paling benar. Cuman saya mengikuti cara bapak saya dan emak saya. Tiap dapat Kasih. Langsung. Tanpa berpikir dua kali. Karena kalau berpikir dua kali, setan akan nahan hati kita. Akan nahan ya. Berarti sedekah itu disegerakan ya. Disegerakan. Langsung dapat, langsung kasih, langsung. Fastabiqul khairat. Siap. Oke, silakan. Baiklah. Sarah. Kalau begitu Mama dan juga jamaah, sepertinya hari ini luar biasa sekali. Zahra pribadi mendapatkan banyak sekali ilmu dari Mama bahwa keberkahan di waktu selepas subuh itu ada banyak dan luar biasa. Mulai dari sedekah subuh, kita berjalan ke masjid untuk sholat jamaah di masjid, untuk sholat subuh berjamaah, dan juga tentunya untuk melawan godaan setan agar tidak tertidur lagi setelah sholat subuh. Seperti yang tadi Mama sampaikan, seperti halnya surat Al-Jumu'ah ayat 10 bahwa alangkah lebih baiknya setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, langsunglah bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal tentunya. Dan agar kita dapatkan terus keberkahan dan juga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Tanamkan kepada kami bahwa hidup kami dimulai di pagi hari, di mana Engkau berikan kepada kami kekuatan setelah kami tidur semalaman. Engkau berikan kepada kami kemampuan, badan yang sehat, hati yang bersih. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami bisa beribadah setelah melaksanakan sembahyang subuh kami sampai pagi hari. Agar kami diberikan Engkau kemampuan, kekuatan, keinginan untuk banyak berzikir, ingat kepadamu ya Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak untuk ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Terima kasih teman-teman jamaah dari IQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa ikutin terus follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.